sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB berkuat badan usaha untuk penuhi biaya pendidikan. Persoalan mahalnya biaya pendidikan tinggi yang saat ini sedang mengemuka menjadi perhatian berbagai perguruan tinggi. Berbagai upaya saat ini sedang berjalan agar perguruan tinggi mampu memiliki pendapatan yang dapat membiayai operasional kampus secara mandiri. Rektor UB, Profesor Widodo menjelaskan bahwa saat ini UB masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 20 hingga 30%. Di luar itu, saat ini UB menggenjot pendapatan dari pembentukan badan usaha dengan nama PT Brawijaya Multi Usaha atau PT BMU. Kita di tahun 2023 anggaran APBN yang kita peroleh, kita masih dapat subsidi atau anggaran dari APBN sekitar 23%. Ya approximately tiap tahun mungkin 20-30%. Sehingga kita berusaha untuk memperoleh atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan pendidikan itu dengan memungut dalam tanda kutip meningkatkan partisipasi dari peserta didik atau mahasiswa atau orang tua dengan konsep sebenarnya subsidi silang. Nah, dengan subsidi silang ini harapan kita bahwa partisipasi masyarakat juga ya semakin memiliki keleluasaan ekonomi, harapannya juga semakin banyak partisipasinya dalam proses pendidikan di Indonesia. Kemudian juga kerjasama kita tingkatkan, dan Universitas Brawijaya itu PTNBH start itu baru tahun kemarin. Jadi tahun ini adalah tahun kedua PTNBH, sehingga banyak hal yang kita coba create dan lakukan. Di antaranya juga tahun ini kita sudah membentuk badan usaha yang harapannya ya kita bisa mengambil pendanaan atau profit dari badan usaha. Selain dari badan usaha, UB juga banyak bekerja sama dengan lembaga dan penyedia beasiswa agar dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan perkuliahan dan memaksimalkan peran badan zakat yang dimiliki oleh UB. Sebagai perguruan tinggi informatif, Universitas Brawijaya terus menjaga komitmen dan memperbarui komitmen untuk para pimpinan universitas dan fakultas yang baru. Untuk itu, Divisi Informasi dan Kehumasan UB mengadakan workshop sekaligus penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik bagi pimpinan yang di tingkat universitas dan fakultas. Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan Zulfaida Penatagama mengatakan kegiatan ini merupakan langkah UB untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya. Kegiatan pada hari ini adalah workshop untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Jadi harapannya hari ini seluruh pimpinan mulai dari rektor hingga kepala divisi itu memberikan komitmennya. Jadi berupa penandatanganan komitmen untuk keterbukaan informasi publik. Mengapa itu kita lakukan? Karena dengan SOTK yang baru, ada banyak pimpinan yang baru, sehingga kita perlu menyamakan persepsi terkait tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ditandai dengan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah sudah sebagian besar pimpinan sudah menandatangani komitmen, dan harapannya dengan penandatanganan ini masing-masing pimpinan di lingkup kerja masing-masing, di bidangnya masing-masing bisa meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Karena UB sudah secara berturut-turut 5 tahun mendapatkan kategori informatif, artinya tidak hanya status kategorinya saja, tetapi diikuti dengan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
Saat ini, UB merupakan perguruan tinggi yang berkategori informatif dari Komisi Informasi Pusat atau KIP. UB sudah 5 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi informatif sehingga budaya keterbukaan informasi untuk publik senantiasa dijaga oleh seluruh sivitas UB. MTQ UB 2024 berjalan dengan lancar. Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Universitas Brawijaya kembali digelar. Ajang pembinaan mahasiswa dalam bidang ilmu Quran ini melombakan berbagai bidang kategori lomba. Pelaksanaan MTQ sendiri berlangsung sejak 30 Mei hingga 1 Juni mendatang. Pelaksanaan lomba berlangsung dari berbagai gedung yang ada di UB. Salah satu lomba yang ada adalah kategori Fahmil Quran. Muhammad Reza, salah satu peserta lomba, mengaku bahwa kategori ini cukup menantang karena membutuhkan pemahaman yang baik mengenai isi dan kandungan Al-Quran. Terkait lomba Musabaqah Fahmil Quran sendiri, yaitu merupakan sebuah lomba yang mana menekankan pada pengungkapan ilmu Al-Quran dan penekanan pada kandungan ayat Al-Quran yang dikemas secara perlombaan seperti cerdas cermat, sehingga perlombaan ini bertujuan dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam mengetahui kandungan ayat di Al-Quran. Tantangan peserta atau kriteria penilaian gimana? Untuk tantangan peserta atau kriteria dari penilaian di Musabaqah Fahmil Quran sendiri, yaitu berupa ketangkasan dan ketepatan peserta dalam menjawab soal, yang mana jika peserta tersebut cepat dalam menjawab dan benar, itu bisa menambah nilai dari tiap regu dari peserta tersebut. Reza, yang merupakan kafila dari Fakultas Teknologi Pertanian ini, mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik dan dibimbing oleh tim dari fakultasnya. Kegiatan MTQ ini merupakan salah satu bentuk pembinaan di Universitas Brawijaya bagi mahasiswa. UB perkuat sinergi dengan Zurich Syariah. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, menyambut baik kehadiran Zurich Syariah sebagai mitra kampus biru. Sebagai perusahaan keuangan global, Zurich Syariah memiliki manajemen dan jejaring yang sangat bagus sebagai laboratorium belajar mahasiswa. Kehadiran Zurich juga menambah daftar pilihan lokasi MBKM yang bagus dan berkualitas bagi mahasiswa UB. Widodo memastikan bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan benefit yang bagus dalam kerjasama ini. Apresiasi karena Universitas Brawijaya tentu kita ingin mendapatkan banyak kolaborasi, pengembangan manfaat, pengembangan pengetahuan, kerjasama, pengembangan pendidikan. Kita dengan Zurich di antara ini adalah bagaimana kita juga ada engagement MBKM antara mahasiswa Universitas Brawijaya bisa melakukan internship, bisa belajar di Zurich, kemudian juga Zurich juga bisa melakukan engagement dengan Universitas Brawijaya, memberikan beberapa CSR-nya untuk menunjang pendidikan, meningkatkan kualitas infrastruktur sarana pendidikan di Universitas Brawijaya. Sebelumnya, UB sudah melakukan kerjasama dengan Zurich yang meliputi program pendidikan seperti MBKM dan juga kerjasama lainnya. Salah satunya diwujudkan dalam seminar K3L yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi sivitas akademika UB dalam menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Auditorium Universitas Brawijaya. Pada Jumat 31 Mei 2024, hari ini sedang berlangsung acara IISMA Awardee Day dan pembekalan Pre-Departure 2024.
dengan tema Celebrating the Journey to Global Excellence yang diselenggarakan oleh UPT International Academic Affairs Universitas Brawijaya. Acara ini dibuka oleh Profesor Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya serta Profesor Dr. Imam Santoso selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Awarding dan pembekalan hari ini akan diisi oleh Dr. Didik Hartono selaku Kepala UPT International Academic Affairs, Heni Rosalinda selaku Dosen Hubungan Internasional FISIP, dan pembekalan psikologi dari Yuliazar Perwiradara. Kegiatan ini dihadiri oleh 91 mahasiswa dari IISMA reguler dan 30 mahasiswa dari IISMA co-founding dari berbagai fakultas. Beserta dengan orang tua dari awardee serta award IISMA tahun 2021 hingga 2023 dengan jumlah sebanyak 49 mahasiswa. Awardee Day ini merupakan bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang diterima di IISMA 2024 dan juga pembekalan informasi kepada para mahasiswa sebagai bekal perjalanan mereka selama 1 semester di negara asing. Materi yang diberikan diantaranya adalah tentang mengatasi masalah dari stres mereka ketika hidup dan berjuang mandiri di negara asing, dan memahami budaya asing dan memahami sistem pendidikan di luar Indonesia. Dari Malang, Adinda Revayani mengabarkan untuk Newspoint UB TV. Aster Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya melakukan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Dusun Polai, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Aster didampingi oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Setyo Wibowo. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan evaluasi TMMD ke-120. Wakil Bupati Situbondo, Hajah Khaironi, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya program TNI baik berupa kegiatan fisik maupun non-fisik. Dukungan pemerintah daerah disambut baik oleh Aster Panglima TNI. TNI saat ini secara rutin menggelar program TMMD sebagai bagian dari operasi teritorial untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi rumah, sekolah, tempat ibadah, dan sarana pertanian menjadi perhatian dalam program ini. Sinergi dengan Pemkab menjadi kunci dari kesuksesan program tersebut. Sebagai tentara rakyat, TNI akan meneruskan program TMMD ini sehingga kehidupan masyarakat di berbagai wilayah tanah air akan semakin sejahtera. Puluhan mahasiswa menjadi peserta dalam Peksima Tangkai Lomba Monolog. Salah satunya Safina. Mahasiswi Fakultas Vokasi UB ini mengikuti Tangkai Lomba Monolog. Berbekal kemampuan teater, Safina optimis untuk mengatasinya melalui lomba monolog. Safina yang aktif di teater Kutub ini melatih kemampuan monolognya bersama dengan mahasiswa lainnya. Dalam Peksima ini, Safina ingin menunjukkan kemampuan untuk mewakili fakultasnya bersama dengan mahasiswa fakultas lain. Saya sangat menekuni bidang tersebut dan di Universitas Brawijaya ini saya juga mengikuti UKM Teater Kutub. Nah, salah satu bidang yang bisa diikuti salah satunya yaitu monolog. Seperti itu. Terus menurut kakaknya bagaimana persaingan lomba di monolog ini? Persaingannya cukup ketat ya, soalnya benar-benar teman-teman itu bagus-bagus banget dan niat-niat sekali. Jadi persaingannya ketat, mewakili fakultas mereka masing-masing. Terus untuk latihannya sudah berapa lama memberi latihan? Saya latihan kurang lebih 5 hari. Terus bagaimana dan untuk pelatihannya apakah mandiri atau ada pelatih tersendiri? Saya latihannya mandiri, biasanya bersama teman-teman juga. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Safina dengan berlatih secara mandiri dan bersama dengan rekan teater kutubnya.
Peksima tangkai lomba monolog diikuti oleh 12 mahasiswa dari berbagai fakultas. Peksima merupakan tangga pertama sebelum pemenangnya akan dikirim ke tingkat wilayah dan nasional dalam ajang Peksiminas. Berawal dari pecinta alam sewaktu menjadi mahasiswa, menjadikan Aldrin Hamka ingin menuliskan kisahnya dalam sebuah buku. Melalui komunitas Elang Brawijaya, Aldrin akhirnya dapat menulis buku dengan judul Pesan yang Masih Tersimpan. Buku ini menceritakan kisah pendakian Aldrin di Gunung Arjuna. Tema buku merupakan kisah perjalanan pribadi saat kami mendaki Gunung Arjuna, dan di sana kami menghadapi badai. Yang membuat buku istimewa adalah pesan yang terkandung di dalam cerita itu sendiri, di mana pesan itu dapat tersampaikan dan dapat menjadikan sebagai pembelajaran dan inspirasi bagi pembaca. Latar belakang saya dulunya adalah pecinta alam, jadi saya tertarik untuk menuliskan kisah mengenai pendakian Arjuna waktu badai dulu. Lain Aldrin, lain pula kisahnya. Kali ini Sri Wahyu yang merupakan alumni Fakultas Pertanian UB memiliki kisah yang berbeda. Melalui Elang Brawijaya, Sri Rahayu menulis kisah mengenai disabilitas Down Syndrome. Dalam buku ini, Sri Rahayu berkisah mengenai kehidupan anak Down Syndrome yang tetap memiliki potensi tersendiri dalam masyarakat. Buku yang saya tulis di sini adalah tentang kisah kehidupan ya, berbasis kearifan lokal, yaitu kami mengangkat kisah-kisah tentang, salah satunya adalah tentang penyintas Down Syndrome yang menjadi motivator cilik. Buku ini dikemas dengan tampilan yang cukup cantik, dengan kualitas kertas yang tebal, dan ada 33 kisah menarik di dalamnya yang syarat akan hikmah kehidupan yang bisa kita jadikan sebuah teladan dalam kehidupan, bahwasanya ada hal-hal yang terkadang kita tidak bisa sentuh, dan ada hal-hal yang harus kita pahami bahwa semua ujian itu pasti karena Allah tidak pernah salah memilih. Salam literasi, dan kita menggaungkan tagline Elang Brawijaya. Oke, salam literasi dulu ya. Salam